بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتربين يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Cahaya Hati yang dimuliakan Allah, kita tahu sebagai manusia Allah memberikan kita di satu sisi potensi kemuliaan, tetapi juga ada potensi yang membuat kita akan terjerumus kepada kecelakaan. Apa itu? Ada orang yang mampu menahan diri, apalagi kemarin puasa Ramadan membuat kita bisa menahan diri. Tetapi beres Ramadan, tidak sedikit orang gagal menahan diri, akhirnya dia jadi orang yang konsumtif. Segala dimakan, boros, dan akhirnya menimbulkan berbagai ekses yang negatif. Padahal Allah sudah mewanti-wanti kita, wala tusrifu, innallaha la yuhibbul musrifin. Jangan sekali-kali bersifat boros, jangan bersikap konsumtif, karena Allah tidak suka kepada orang yang boros dan berlaku konsumtif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Maman, ya Bapak Ibu rahimakumullah, jamaah pemirsa Cahaya Hati Indonesia. Yang bahasa saya mudah-mudahan menjadi semangat. Ke rumah Pak Sudarmin disediakan duren, bareng nyonya duduk di taman. Jamaah Al-Amin yang sudah pada keren, mudah-mudahan hatinya selalu beriman. Amin. Subhanallah, dari Pondok Arennya langsung ke Matraman, udah keren hatinya beriman lagi. Nah kalau sudah beriman ini laksana rem, ya punya filter. Karena tadi gaya hidup yang sifatnya konsumtif, memang manusia nggak akan ada puas-puasnya. Kalau boleh dicontohkan secara real, di depan kita ada 4 barang. Ada berapa? Ini contoh, ada berapa? 1 ada beras, 2 ada rokok, 3 ada rumput, 4 ada fulus. Apa? Bil fulus, mulus, ma fil fulus alamatil manfus. Ya, ya. Jadi Kiai Maman ada 4 barang. Ternyata 4 barang ini kalau kita lihat makhluk yang lain selain manusia, mereka pada adil. Menempatkan pada tempatnya, maju kerbau. Tahu kebo?
Sapi. Insya Allah Kebo Kalibata, walaupun udah tahun 2017, dia akan adil. Kira-kira Kebo Kalibata ngambilnya pulus apa rokok? Ya saya nanya, kira-kira ngambilnya pulus apa rokok? Rumput, tahu diri dia. Kebo, betul kan? Mundur Kebo, yang maju grup ayam. Apa grupnya? Ayam. Kira-kira yang maju ayam, yang diambil fulus apa rokok? Beras, tahu diri dia. Wat usyai'in fi mahalihi, menempatkan pada tempatnya dan tidak akan merasa kurang. Kebo ambil rumput, ayam ngambil beras. Kemudian mundur kerbau, mundur yang namanya ayam, yang maju manusia yang rakus. Jujur, ayo. Yang maju manusia yang rakus, kira-kira yang diambil apa? Inilah, iya, yang tidak bisa menahan kontrol dirinya sehingga berpola hidup gaya konsumtif. Naudzubillah min dzalik. Ini sifat serakah yang bahasanya ibu bapak rahimakumullah ya, dari Malakah langsung ke Kampung Keramat, orang celaka nggak akan orang serakah nggak bakalan bisa selamat. Nah, ingin tahu lebih jauh, insya Allah dari Pasar Minggu langsung ke Cikini. Kita tunggu setelah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puja dan puji kita hadirkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan kebaikannya juga kita bisa bersama-sama dalam majelis ilmu kesayangan kita, Cahaya Hati Indonesia. Saya Hilbram Dunar dengan senang hati bisa hadir di hadapan Anda pemirsa News TV di seluruh Indonesia dimanapun Anda berada. Dan seperti Anda sudah saksikan tadi, bagaimana kita mendengarkan tausiah singkat ya, masih tausiah singkat, nanti lengkapnya akan lebih lanjut lagi. Bersama dua guru besar kita, ada Kiai Haji Maman Imanul Haq dan juga Ustadz Taufikur Rahman, yang juga dikenal sebagai Ustadz Pantun, yang membuat Anda tersenyum-senyum mungkin melihat atau mendengarkan apa yang dikatakan oleh Ustadz Pantun tadi ya. Langsung tentunya dari Masjid Al-Amin, Kompleks DPR RI, Jakarta Selatan. Dan untuk Anda pemirsa, dimanapun Anda berada, saya mengajak Anda untuk ikut bertanya bersama Kiai Haji dan juga Ustadz. Nanti silahkan Anda mengirimkan pertanyaan Anda lewat Twitter ya. Anda bisa lihat di layar TV. Alamat Twitternya di @chi_iNewsTV, @chi_iNewsTV. Silahkan Anda kirimkan pertanyaan di sana dan Anda juga bisa follow Instagram kami. Kalau Anda punya Instagram, Anda bisa lihat-lihat kegiatan kami di @cahayahati_iNewsTV. Dan kita akan berbincang mengenai bagaimana manusia yang tidak pernah puas ya. Sebagai manusia, sebagai makhluk yang tidak pernah puas, tentunya di satu sisi bagus karena kita menginginkan lebih. Kita menginginkan untuk lebih maju, lebih bisa membantu orang lain, lebih bisa memberikan kebaikan kepada orang banyak. Tapi di sisi lain, apabila keinginan kita tidak terbatas dan kita mulai menginginkan hal-hal yang sebenarnya tidak kita perlukan, hal ini bisa membahayakan. Karena keinginan manusia yang tidak terbatas ini bisa membawa kita kepada hal-hal yang menyebabkan kita sesat dari ajaran-ajaran Allah. Seperti apa pembahasannya dan bagaimana kita tetap punya keinginan, tapi di sisi lain keinginan tersebut tentunya dalam keinginan yang penuh dengan kebaikan dan dekat dengan ajaran-ajaran Allah akan kita sampaikan atau kita dengarkan sebentar lagi. Karena tausiah pertama akan disampaikan oleh Kiai Haji Maman Imanul Haq. Beliau akan menjelaskan lebih lanjut mengenai bahaya budaya hidup konsumtif. Tentunya sebentar lagi. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam Cahaya Hati Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama alaina wa hadana ala dinil Islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, al-malikul haqqus salam. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'utsu rahmatan lil anam. Allahumma salli wa sallim wa barik wa azim wa akrim ala sayyidina wa maulana Muhammad alladhi arsalallahu li tawdihil ahkam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyam amma ba'd. Pemirsa Cahaya Hati Indonesia dan Jamaah Al-Amin,
Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah, Allahur Rahman, Allahur Rahim. Allah yang maha kasih, Allah yang maha sayang, telah melimpahkan kasih sayangnya pada kita semua, sehingga pada kesempatan ini kita bisa berkumpul, bersilaturahmi, thalabul ilmi, dan mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bisa menjadi bekal bagi kita agar kita memperbaiki hidup di ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu sekalian, ada satu ayat dalam Al-Quran yaitu surat Fatir ayat 5. Di mana Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, inna wa'dallahi haq, fala yagurrannakum hayatud dunya, wala yagurrannakum billahil ghurur. Ayat itu dimulai dengan ya ayyuhan nas, wahai manusia. Siapa manusia itu? Kalau kita lihat dari definisinya, manusia itu diambil dari nasya yansa, nasyan, yang artinya pelupa. Bapak Ibu, kita mengaku sering lupa? Jangankan dalam kehidupan sehari, dalam ibadah sholat misalnya, masih ada orang lupa bahwa dia sedang menghadap Robil Ijjah, menghadap Allah, tapi pikirannya kemana saja. Allahu Akbar. Barusan duit 100.000 di mana ya? Allah. Perasaan saya ke warung gak beli apa-apa dah. Sami Allah. 4 rakaat yang diingat-ingat hanya uang 100.000. Bukan Allah Subhanahu. Ketemu-ketemu waktu tahiyat. At-tahiyatul mubarakatus salatu thayyibatulillah. Kemana ya 100.000? Assalamualaikum ayuhan nabi, assalamualaikum wa ala ibadillah sholihin. Oh iya, saya baru ingat duit yang 100.000 itu bayar ke Mang Solihin. Itu waktu sholat, di ruang sholat sering lupa. Ada orang mengaku bahwa dia Islam, seharusnya dia sholat, tapi lupa sholat. Karena dia sibuk dagang, sibuk tani, sibuk apapun. Sehingga dunia membuat dia lupa kepada Allah Subhanahu. Maka Allah mengatakan kita sebagai manusia, inna wa'dallahi haq. Sesungguhnya janji Allah itu adalah sebuah kebenaran. Sesungguhnya janji Allah itu pasti membuat sebuah kenyataan. Termasuk orang lupa bahwa dalam tubuh kita ini ada hak. Hak untuk membuat kita sehat. Ada juga hak agar kita ngasihkan kepada anak-anak yatim. Tapi tidak sedikit ada orang yang justru bersikap boros, konsumtif, seolah-olah makan itu hanya untuk dirinya. Ada suatu saat santri saya di Al-Mizan di Jatiwangi, dia pamit, dia bilang, Kang Maman saya pamit ya, mau muludan ke sana. Oh bagus itu, tapi kenapa bajunya gede-gede begitu? Oh kalau di sana makanannya banyak. Jadi dia bukan maulid Nabi, tetapi ngarep-ngarep makanan banyak. Akhirnya pulang, saya intip dari rumah saya, ternyata mereka makan. Ada yang bawa pisang 1 saku, di sininya ada bawa apel, di sininya ada yang di sakunya ayam bakar. Yang saya lihat cara makannya itu loh. Tidak diikuti apa yang dikatakan Rasul, baca doa dulu, Rasul mengunyah sampai lembut sehingga kunyahan-kunyahan itu tidak membuat berat proses di dalam. Ini enggak, ada satu yang saya incer, beluak-beluak, berhenti dulu. Dia pegang perutnya dengan tangan kanan, lalu dia pegang keningnya dengan tangan kiri. Dia makan lagi, pegang lagi tangan kanan, pegang lagi. Dia enggak mau berhenti sebelum ya Allah perutnya kerasnya sama dengan keningnya. Itu tingkat kecil, tingkat yang lebih besar. Seperti tadi Kiai Taufikur Rahman atau Ustadz Pantun kita memberikan sebuah ilustrasi yang menarik. Bahwa binatang itu pasti dia tahu persis apa yang dimakan. Tidak ada kerbau yang mencari-cari nasi karena ia cari rumput. Lihat yang namanya ayam. Tidak ada ayam yang terus nyari rumput karena dia makan dedak. Kalau kita lihat seekor macan,
dia mencari rusa, maka yang diambil itu hanya rusa yang sakit, rusa yang kalah, rusa yang lemah. Lalu dia ambil rusa itu, bawa dia ke tempatnya di sarangnya. Maka macan itu, harimau itu tidak pernah mencari rusa yang lain selama ada makanannya di sarang. Bagaimana manusia? Manusia lupa akan fitrahnya. Dia kadang-kadang makan tanpa aturan. Dia kadang-kadang makan tanpa melihat orang lain. Ya Allah, Bapak Ibu sekalian, kita ingat Rasulullah SAW. Rasul pernah menahan lapar, tidak ada makanan. 3 hari beliau tahan, perutnya beliau pegang sampai kata orang Cirebon kemplong. Kadang ambil batu, batu itu diganjalkan ke perutnya. Itu Rasul. Lalu Rasul keluar, angin sedang besar, ketemu para sahabat. Kenapa wahai kekasih engkau keluar di saat angin begini besar? Saya lapar, 3 hari gak makan. Subhanallah. Beliau tahan tidak makan, akhirnya sang sahabat ngajak ke rumah sahabat yang kaya, dipasaklah makanan. Ketika makanan sudah terhidang, Rasulullah mau mengambil sop di depannya, tiba-tiba air matanya keluar. Seorang sahabat bertanya, "Ma yubakika ya Rasulullah, apa yang membuat engkau menangis?" "Ya Rasul," kata Rasul, "saya ingat terus kepada Allah saat saya lapar, tetapi ketika makanan ini ada di depanku, aku tiga-tiga ingat ayat Allah, latus alunna yauma idin anin, dan benar-benar akan ditanya kamu atas nikmat-nikmat yang kita makan." Saya tanya ibu-ibu, kalau lagi makan bakso ada yang ingat Allah enggak ya? Bapak-bapak, kalau kita lagi makan nasi kebuli yang enak, ada yang ingat Allah enggak ya? Kepada Allah kita tidak ingat, kepada tetangga tidak ingat, bahkan kepada istri pun kadang-kadang kita tidak ingat kalau lagi makan enak. Betul Pak? Ibu-ibu apalagi, beli bakso cuma setengah mangkok, tetapi sambelnya minta 3 sendok. Padahal cabenya mahal, tidak ingat seperti itu. Tidak ingat bahwa nanti akan bikin mules. Boro-boro ingat kepada Allah, boro-boro kita latus alunna yauma idin anin. Dan benar-benar akan ditanya yauma idzin nanti di akhirat anin naim, atas nikmat yang kita nikmati ini. Ya Allah, itulah manusia. Makanya diingatkan ya ayuhan nas inna wa'dallahi haq, sesungguhnya janji Allah itu benar. Bahwa manusia yang lupa lalu diturunkan Al-Quran agar kita tidak lupa. Bahwa di setiap kesempatan ini kita disuruh untuk mempunyai makna kedua dari manusia. Apa makna kedua dari manusia? Yaitu anisa ya'nasu fahuwa anis, yang bentuk muannasnya anisa. Manusia itu makhluk yang seimbang. Itulah manusia. Manusia butuh makanan bersifat jasmani, tapi kita pun butuh makanan rohani. Manusia butuh untuk selalu dekat dengan Allah. Tapi ingat, kedekatan kita dengan Allah harus tercermin pada kedekatan kita kepada sesama manusia. Kita ini butuh doa, tetapi ingat, usaha itu menjadi penting. Maka kita diingatkan oleh berbagai macam aturan agama termasuk sholat. Aqimis sholat alizikri. Dirikan sholat untuk selalu mengingatku, mengingat Allah yang selalu memberikan kita tuntunan. Ayo kita tetap menjadi manusia yang seimbang. Berdoa terus, usaha terus. Jasmani sehat, rohani sehat. Zikir perlu, tetap fikir juga perlu. Kenapa kita harus seperti itu? Ingat, kita hidup di alam dunia. Dunia diambil dari adna yang artinya dekat. Dunia diambil dari bentuk mu'annas yang artinya sangat dekat. Kita hidup di dunia enggak lama. Kita lahir, gede, nikah, punya anak, lalu mat. Semua ini termasuk saya semuanya calon mati. Cung, ada yang mau mati duluan? Enggak ada yang ngacung. Padahal tidak mau mati pun kita pasti mati. Siapa yang akan mati duluan? Tidak ada yang tahu kecuali Allah. Bisa Bapak Ibu yang duluan mati, saya yang nyusul, atau sebaliknya, saya yang nyusul Bapak Ibu yang duluan.
Wah, Kang Maman, biasanya yang mati itu adalah orang yang banyak pikiran, pusing. Kata siapa? Banyak kok Bu para pelawak yang soleh seperti Taufik Safalas. Meninggal dunia, padahal beliau orang yang soleh, beliau juga orang yang begitu tenang. Tetapi walaupun pelawak, mati. Betul? Betul Bu? Wah, Kang Maman, mungkin yang meninggal itu adalah orang yang sudah tua. Banyak anak-anak kecil yang hari ini meninggal dunia. Tetapi bukan kapan kita meninggal, itu urusan Allah. Tetapi bagaimana kita meninggal, itu yang harus kita perjuangkan. Kita ingin meninggal dunia dalam keadaan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang diridhoi Allah? Yang diridhoi Allah adalah orang yang tidak tertipu kehidupan dunia. Apalagi sekarang zaman global. Global itu dunia semakin sempit. Ada keuntungannya di zaman globalisasi. Kenapa? Kemajuan iptek, ilmu pengetahuan sangat maju. Alhamdulillah. Begitu pula alat komunikasi semakin canggih. Kita hari ini bisa telepon anak-anak kita, adik-adik kita di Amerika, di Arab, dimanapun. Hanya dengan alat-alat komunikasi. Maka taraf hidup kita pun naik. Alhamdulillah. Di samping taraf hidup menaik, kita pun jadi agak lebih baik. Ibu-ibu mendadak kirim foto ke suaminya, jadi sangat cantik. Kata suaminya, sayang kenapa dirimu cantik banget? Alhamdulillah Pak, berkat doa Papa. Padahal sudah pakai tipuan HP, pakai mode beautiful. Ya Allah, makanya ada yang tertipu Bu. Seorang jamaah perempuan tanya saya, Kang Maman, suami saya tuh kayaknya soleh banget. Apa ya rahasianya? Saya lihat ketika di tempat tidur, wajahnya itu bercahaya. Mungkinkah dia kekasih Allah? Saya bilang, terima kasih ibu udah husnuzon pada suami. Tapi coba cek, dia bukan karena cahaya, tapi karena main HP malam-malam. Tetapi di samping positifnya, globalisasi pun ada negatifnya. Apa itu? Budaya konsumtif. Apa itu? Ibu-ibu kesenjangan sosial yang naik. Apa itu? Kriminalitas yang naik. Maka pada kesempatan ini kita diingatkan. Ingat bahwa kita sudah berjanji. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maka janji itu akan dipegang oleh Allah. Bahwa tidak ada yang kita ibadahi. Tidak ada tempat kita bersujud bersimpuh. Kecuali Allah, Allah, Allah. Allahu Allah. Sarang. Kita terus sebut Allahu, Allahu, Allah. Wa nasta'in. Tidak ada tempat kita mohon kecuali Allah. Maka kalau ada orang yang tiba-tiba mempunyai sikap yang berlainan dengan janji Allah. Dia disuruh untuk makan. Maka ingat, makannya jangan sekali-kali dia makan yang boros. Di Indonesia itu bapak-bapak, yang makan itu katanya dibagi 4. Pertama ada yang bertanya, saya bisa makan tidak ya hari ini? Maka mereka puasa bukan hanya di bulan Ramadan, di sisa Ramadan pun dia berpuasa. Dia tidak tahu bisa makan atau tidak. Nah, itu yang perlu kita santuni. Anak-anak yatim, orang-orang miskin. Itu yang disebut barang siapa orang yang diberikan Allah hidayat, iman dan Islam, maka perjuangkanlah nilai-nilai perjuangan itu. Apa yang perjuangan oleh Islam? Wa it'amung fi yaumin di masghodah. Masgobah yatimang da makroba au miskinan da matroba. Tolong orang-orang miskin yang tidak bisa menentukan bisa makan atau tidak dan anak-anak yatim. Termasuk ibu-ibu ingat ada anak miskin. Karena di Ramadan kemarin ada orang yang hanya menyantuni anak-anak yatim. Akhirnya anak-anak miskin kok saya nggak kebagian loh. Iya salah sendiri kamu tidak yatim. Akhirnya dia berdoa, ya Allah mudah-mudahan bapakku cepat mati. Supaya saya jadi yatim. Makanya kita kasih fakir miskin dan anak-anak ya. Yang kedua, ada orang yang bertanya, saya makan dengan apa hari ini? Nah, ini ibu-ibu nih. Ibu-ibu biasanya. Walaupun kita pas-pasan, tetapi kalau Ramadan untuk suami, alhamdulillah. Kita beli kangkung 1 karung. Siap, hari pertama menunya adalah urap Kang. Yang kedua tumis Kang. Yang ketiga sayur Kang. Yang keempat pecel Kang.
hari kelima terpaksa ngantar suami ke puskesmas karena keracunan. Ada lagi orang yang bertanya, ini nomor 3, saya makan dengan siapa? Nah itu biasanya orang-orang politik Bu. Kadang-kadang mereka debat A, B, C, kayak bertempat, bertarung dan sebagainya. Besoknya kita lihat, kok barengan lagi sih itu? Makanya kita harus tahu persis, jangan sampai tertipu. Yang bahaya orang nomor 4, saya yang bertanya, saya makan siapa hari ini? Itu orang yang rakus, itu orang yang sombong, orang yang takabur. Dia akan makan siapapun, dia makan apapun. Dia tidak cukup makan nasi, dia makan aspal. Dia tidak cukup makan tahu, dia pun makan semen. Maka muncul budaya korupsi di Indonesia. Na'udzubillahi min. Ceritanya ada pejabat yang korup. Si mayit itu, ibu-ibu pejabat itu meninggal, tangan kanannya ngacung tidak bisa sidakep. Ya Allah, ternyata dipaksa sidakep, enggak sidakep. Pas datang kiai, dipegangin tangannya dengan uang 100.000 langsung trep nutup sendiri. Makanya musuh agama itu adalah budaya korupsi. Budaya korupsi muncul gara-gara budaya konsumtif. Ada orang yang ikut-ikutan, ingin tampil beda. Dia bilang ke suaminya, Pak, saya nggak mau lebaran ini sama bajunya dengan tetangga. Lalu mau apa? Ayolah kita ke Milan di Itali. Cari bahan yang beda supaya saya lebaran beda dengan orang lain. Ingin tampil beda. Akhirnya dia pakai bajunya lebaran, dia liatin gak ada yang sama, dia liatin sini gak ada yang sama, dia tepuk dada, ini gue. Tetapi ketika prasmanan, dia terkejut dan pingsan. Kata suaminya, bangun mah, bangun, ada apa? Ya Allah Pak, ternyata baju saya beda dengan semua orang kampung, tapi sama dengan taplak meja. Maka kalau ada orang yang ingin tampil beda, tapi akhirnya menyuruh suaminya korupsi, itu budaya konsumtif melahirkan kriminalitas dan melahirkan kesenjangan sosial. Ada juga yang sekedar ikut-ikutan. Lihat di TV ada promo kulkas, dia ingin kulkas. Kata suaminya, bukankah kita hidup di gunung? Buat apa? Dia ikut-ikutan terus. Na'udzubillahi min dzalik. Maka budaya konsumtif akan kita lawan kalau kita punya keyakinan atas diri sendiri bahwa kita diperintahkan oleh Allah untuk hidup apa adanya, untuk bersifat qanaah. Al-qanaatu kanzun la yafna. Sikap hidup sederhana adalah sebuah gudang yang tidak akan hancur. Alhamdulillah. Ibu-ibu kayaknya orang-orang qanaah semua. Kata suaminya, sayang lebaran ini boleh ya sedikit saja 500.000 cukup. Cukup. Loh kok ibu Mumben tidak minta untuk sepatunya? Enggak. Kata guru saya juga, Kang Maman, kita yang penting lebaran itu dengan cara sederhana. Saya 100.000 mau beli kerudung aja. Loh nanti gak malu gak pakai sepatu baru, baju baru? Enggak, Mama mau lebarannya cukup di jendela. Nah, kenapa banyak orang yang lupa atas budaya konsumtif yang akhirnya melahirkan kriminalitas gara-gara kita tertipu oleh Makanya di ayat itu ditegaskan kembali wala yagurrannakum billahil gurur. Jangan sekali-kali tertipu sehingga kita melupakan Allah. Siapa yang mau kita? Setan laknatullah. Bapak Ibu, kita akan buka Al-Quran surat Fatir di rumah masing-masing. Siap? Ikuti saya supaya ingat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas. Wahai manusia. Inna wa'adallahi haqq. Sesungguhnya janji Allah itu sebuah kebenaran. Wala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil ghurur. Jangan sekali-kali kita tertipu oleh kehidupan dunia yang menipu. Kuatkan agama kita dan ingat tidak ada tempat kita berpegang kecuali agama Allah Subhanahu wa taala. Cintai Allah, cintai Rasulullah dan kita hidup sederhana penuh dengan qanaah. Allah akan memberikan kita kebahagiaan dunia dan akhirat. Allahumma amin ya rabbal.
Alhamdulillahirabbil alamin, sudah sama-sama kita dengarkan tausiah dari Kiai Haji Maman Imanul Haq. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam. Nanti kita akan berbincang-bincang juga melakukan tanya jawab kepada Kiai. Sebentar lagi tadi Kiai sudah menjelaskan cukup banyak bagaimana manusia kita semua, baik jamaah yang hadir di sini maupun Anda yang ada di manapun itu di seluruh Indonesia. Senang sekali Anda bisa terus menyaksikan Cahaya Hati Indonesia. Dan kita sudah menyaksikan apa yang dikatakan oleh Kiai tadi, bagaimana kita sebagai manusia sering lupa diawali dari hal itu. Lalu dari kelupaan-kelupaan kita muncullah budaya yang konsumtif. Dan saya sangat ditakutkan sekali dari pernyataan dari Kiai tadi, karena dimulai dari biaya konsumtif itulah kita bisa terperangkap ke dalam korupsi. Nauzubillah min zalik ya. Apabila kita sampai ke sana, bukan cuma korupsi besar yang dilakukan oleh para pejabat, tapi setiap manusia, mungkin Anda, mungkin saya juga terkadang melakukan korupsi kecil-kecil, mulai dari korupsi waktu sampai kepada korupsi-korupsi yang lain. Nah, ini akan kita bahas. Saya akan bacakan pertanyaan Anda yang sudah Anda sampaikan lewat Twitter di @chi_inewstv. Silakan Anda kirimkan pertanyaan ke sana, dan juga nanti pertanyaan dari jamaah yang sudah hadir di sini yang bisa bertanya langsung dengan Kiai ya. Seperti apa dan bagaimana pertanyaannya sebentar lagi. Jangan kemana-mana. Tetap bersama kami dalam Cahaya Hati Indonesia. Kembali dalam Cahaya Hati Indonesia, saya Hilbram Dunar, dan seperti yang sudah saya janjikan kepada Anda, pemirsa dimanapun Anda berada, bahwa kita akan langsung berbincang dengan dua guru kita yang sudah hadir. Di samping-samping saya di sini ada Kiai Haji Maman dan juga ada Ustadz Taufik Rahman atau Ustadz Pantun. Perbincangan ini juga melibatkan Anda dimanapun Anda berada, karena Anda bisa mengirimkan pertanyaan melalui Twitter ya, jadi silahkan saja ke @chi_inewstv. Anda mengirimkan pertanyaan yang mudah-mudahan bisa langsung dijawab oleh dua guru kita kali ini. Saya akan langsung bacakan pertanyaan pertama yang sudah kami terima lewat Twitter. Ini dari akun Twitter @intanbiul ya. Bertanya begini, Ustadz, saya seorang wanita berusia 28 tahun. Di usia saya ini saya lebih memilih pendidikan dan juga usaha, mungkin bekerja maksudnya ya Tat ya. Dan saya baru mau menikah ketika sudah merasa sukses. Pertanyaannya adalah, apakah sikap saya ini termasuk sikap yang serakah? Pertanyaan yang baik sekali, Mbak Intan, langsung dijawab oleh Ustadz Pantun. Silakan, Tat. Terima kasih pertanyaannya. Pemirsa Cahaya Hati Indonesia dimanapun Anda berada, bahasa saya gado-gado kacang tanah, jodoh nggak kemana-mana. Untuk lebih memantapkan lagi bicara yang namanya tadi punya pemikiran, oh kalau belum mampu beli rumah belum mau nikah, kalau belum bisa beli mobil belum mau nikah. Nah, lebih percaya kepada yang namanya janji seperti begitu, apa lebih percaya kepada Al-Quran Bapak Ibu? Al-Quran. Nah oke, kalau sudah sama-sama lebih percaya pada Al-Quran, buka ya buat yang bertanya khususnya juga pemirsa yang sedang menyaksikan surat An-Nur ayat ke-32. Surat apa Pak? An-Nur. Ayat berapa Bu? Nah, ini yang diajak bicara hafalnya 30 juz apa juz 30 nih? Juz 30. Mohon maaf, semua setengah depan doa atau bagian akhir aja. Nah, jadi Allah berjanji, bukan Taufikur Rahman yang janji. Ya, apa kata Qur'annya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ankihul ayyama minkum wassalihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara ayughnihimullahu min fadli wallahu wasi'un alim. Nah, jadi punya pemikiran yang begitu tidak boleh dikedepankan. Akhirnya menelantarkan nikah lambat. Kenapa? Karena kata Quran tadi, wahai laki-laki nikahi perempuan yang kamu suka. Ya, kemudian iyakunu fuqara. Ini kalau kita lagi masih jadi santri Kimaman, ini innya harfus syartin. Huruf syarat. Kalau kita ngaji nahwu shorof, kalau udah ada huruf syarat pasti ntar ada jawab syarat. In yakunu fuqara. Dulu ketika lagi belum nikah, belum punya rumah, belum punya mobil, belum punya kendaraan. Tapi janji Allah ketika kamu nikah, yughnihimullahu min fadli. Jawabannya niscaya aku cukupkan kamu.
Nah, jadi ya untuk yang tadi pertanyaannya biar ada punya waktu juga untuk menanggapi keimaman ya, harus diyakini soto kaki di atas tikar, rezeki nggak bakalan ketukar. Amin ya robbal alamin. Mbak Intan, mudah-mudahan terjawab pertanyaannya dan juga menjawab pertanyaan Anda yang sedang ragu-ragu untuk menikah nih ya. Silakan Kiai, mungkin ingin menanggapi pendek saja. Ya tentu ibu-ibu, kita setuju dengan apa yang dikatakan oleh Pak Kiai Taufikur Rahman. Tetapi kita juga memang harus belajar rasional bahwa menikah itu bukan hal sederhana. Mungkin sang penanya ingin mengatakan saya tidak mau nikah itu main-main sebelum saya siap. Nah yang penting jangan suudzon kepada Allah, kita harus husnudzon. Allah yang akan memberi rezeki, tetapi kita pun jangan sekali-kali menganggap pernikahan itu sebuah yang remeh. Dia harus mempersiapkan diri, termasuk mempersiapkan mental dan juga nilai-nilai kemandirian. Jadi kita akan hormati orang yang siap mandiri, tapi jangan takut janji Allah seperti yang dibaca oleh Pak Ustadz Pantun tadi. Allah yang akan memberikan kita kekayaan dan keberkahan. Amin ya robbal alamin. Itu dari Twitter. Yang kedua pertanyaan dari jamaah yang sudah hadir. Yang akan bertanya adalah Bapak Ahmad Nurdin ya Pak ya. Silahkan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenal Pak Yai, nama saya Ahmad Nurdin dari Bekasi. Singkat yang ingin saya tanyakan, bagaimana kiat ataupun cara agar kita terhindar dari sifat serakah? Demikian pertanyaan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kiai silahkan. Ya, yang pertama kita tentu berpegang teguh kepada Al-Quran dan hadis. Bahwa serakah adalah sifat setan yang harus kita jauhi. Siapapun yang serakah, dia serakah dengan kekuasaannya, Fir'aun hancur. Dia serakah dengan kekayaannya, Qorun terbenam. Siapapun itu. Yang kedua, supaya kita tidak serakah, maka kita harus punya prioritas dalam hidup. Mana yang kita beli, mana yang enggak, mana yang kita dahulukan, mana enggak. Ini ada orang yang mau beli mobil tapi rumah aja enggak punya. Ada orang yang gaya-gayaan misalnya bepergian kemana-mana, wong istri aja enggak punya. Nah kita punya prioritas. Nah yang ketiga, di samping kekuatan agama lalu prioritas, yang ketiga Pak Nurdin adalah mari kita menyalurkan energi positif kita ketika Allah memberikan kita nikmat dengan cara yang baik. Nabung, investasi, dan juga kepada hal-hal yang dianjurkan agama. Berkurban, zakat, punya anak yatim dan sebagainya. Saya diberikan nasihat oleh Habib Lutfi bin Yahya Pekalongan, kalau punya pesantren ingin berkah, maka selalu ada anak-anak yatim yang kita berikan proses pendidikan dengan gratis di pesantren kita. Begitu Pak Kiai. Ya, baik, dilanjutkan Ustadz. Ya, udah mantap sekali ya poin-poinnya. Pak Nurdin, untuk lebih mencontohkan secara real, ada tukang parkir, itu semua mobil diterima. Mobil mahal diterima nggak Pak? Mobil murah diterima nggak? Mobil tahun tua masuk boleh nggak? Mobil tahun muda masuk boleh nggak? Lihat tukang parkir ini. Tapi begitu minimarket tutup, mobil keluar, ini tukang parkir marah nggak? Enggak, emang bukan punya dia. Jadi nggak marah. Tapi lihat, ini nyengir sambil mikir. Maksudnya, lihat filosofinya dalam. Dia tidak merasa memiliki, tapi merasa dititipi. Ya. Ketika tukang parkir menjaga mobil, mohon maaf, ada orang jahil, kaca spionnya mau dicongkel. Kira-kira marah apa enggak dia? Padahal kan bukan punya dia. Nah, ya, jadi ketika punya sifat yang demikian, insya Allah ya akan hilang sifat serakah seperti itu. Begitu Mas ya. Ya, terima kasih Ustadz. Ini menyambung dari jawaban Ustadz kalau begitu tadi yang mengatakan seperti tukang parkir itu indah sekali loh Ustadz perumpamaannya. Nah sekarang bagaimana kalau kita sedang sayang-sayangnya sama mobilnya Ustadz, tapi tiba-tiba diambil. Mungkin sama kita punya sesuatu yang sangat kita sayangi tiba-tiba diambil oleh Allah, hilang. Bagaimana reaksi kita? Ya, sesuai dengan dalil Quran, Allah ingatkan memang landasan sendi agama makanya iman, Islam, ihsan. Nah, kata Quran ketika sudah disebutkan dalam surah Al-Baqarah 155 157, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ
ونبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه. Apal semuanya apa pas giliran bagian akhir aja Pak? Alhamdulillah. Ya, ya. Jadi kalau Nabi mengajarkan ya ketika tadi kita lagi sedang sayang-sayangnya ya wajar kita innalillah wa inna ilaihi rajiun, tapi ketika merasa tadi oh hanya dititipi, makanya ada doa yang Nabi ajarkan Mas. Ya, doanya Ibu Bapak ketika terjadi demikian setelah innalillah lanjutkan Allahumma ajirni fi musibati wa akhlifli khairan minha. Apa maknanya? Bagus ini doanya. Buat mereka-mereka sedang galau, musibah, tolong curhat jangan di Facebook. Ya, jangan di YouTube karena sebentar lagi mau ditutup ya. Ya, jadi tetap Allahumma ajirni fi musibati wa akhlifli khairan minha. Ya Allah, berikan balasan pahala terhadap musibah ini akan tetapi beri ganti yang lebih baik daripada musibah ini. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustadz dan juga mudah-mudahan jawaban dari Kiai dan Ustadz tadi mencerahkan kita semua. Setelah ini kita akan mendengarkan bersama-sama tausiah dari Ustadz Taufikur Rahman, Ustadz pantun kita dengan subtema qanaah, kunci kebahagiaan hidup. Jadi jangan kemana-mana karena kami akan segera kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah. Wala hawla wala quwata illa billah. Pemirsa Cahaya Hati Indonesia dimanapun Anda berada, wabil khusus Jamaah Halaqah Masjid Jami Al-Amin di perumahan Komplek DPR Kalibata. Jadi bahasanya pakai kacamata makan duren, orang Kalibata keren-keren. Ya, tapi luar biasa dari duren langsung bawa ke Matraman, bukan hanya keren, hatinya juga selalu beriman. Nah, kita mengangkat tema, kalau tadi di awal saya menceritakan tentang ada kerbau, ada ayam, ada manusia, itu kan Pak? Masih ingat enggak? Nah, ini bahasanya bersama Nyonya ke pasar ikan, pembahasan ini kita lanjutkan ini. Nah, jadi untuk menghilangkan sifat rakus itu, makanya kita angkat tema berikut ini, qanaah, kunci untuk kebahagiaan. Kalau kita lihat, ketika Allah menyuruh kita untuk beribadah puasa kemarin, dalilnya jelas. Al-Baqarah 183. Surat apa Pak? Ayat berapa? Nah di akhir ayat Allah menyebutkan tujuan kita berpuasa, semua hafal kok ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum, ujungnya la'allakum. Nah itu. Menurut seorang ulama tafsir yang bernama Al-Imam Qusairi, di mana kalimatut taqwa tanqasimu ala arbaati ahruf. Kata takwa terbentuk dari 4 huruf. Berapa huruf Bapak Ibu? 4. Berapa? Nah, tolong bawa emping dari kota Serang buat makan di hari Sabtu. Pasang kuping biar terang, saya sebutkan satu persatu. Ada berapa? Oke? Kemuar angke pakai sepatu. Oh oke lah kalau begitu. Ada berapa? Nah, oke, sepat, gabus, lele, cepat, bagus, enggak bertele-tele. Berapa tadi? Ya. Wah, saya makan talas, biasa aja keles. Ya. Ada 4. Huruf pertama, tawaddu. Apa Pak Ibu? Tawaddu. Jadi kalau orang keluar Ramadan menghadapi Syawal, mengisi 11 bulan di luar Ramadan, tapi sikapnya masih sombong, puasanya enggak ada bekasnya. Kenapa? Tak mencerminkan sifat yang tawaddu. Rendah hati, bukan rendah diri ya. Kalau rendah diri pemalu jadinya. Ya. Yang kedua apa? Qaf. Ya, kita angkat nih, qanaah. Apa Pak Ibu? Qanaah. Nerimo.
kalau bahasa Jawanya ya. Nah, saya mau ingin biar gampang mahaminnya, saya ingin angkat sebuah cerita. Di antaranya Siti Fatimah. Siapa Bu? Karena di belakang juga banyak kaum akhwat. Ini mudah-mudahan sifatnya betul-betul seperti sifat-sifatnya Siti Fatimah dalam qanaahnya. Siti Fatimah bapak punya suami Sayyidina Ali. Ternyata dalam mengalami bahtera rumah tangga sekali waktu pernah Allah uji dalam kondisi urusan finansial. Ini Allah uji dalam kehidupannya. 3 hari 3 malam cuma minum air putih saja. Bayangkan Bapak Ibu 3 hari 3 malam cuma minum air putih. Ikhtiar sudah, tapi memang hasil belum dapat. Tapi lihat sifat qanaahnya Siti Fatimah. Apa beliau curhat ke ayahandanya Bu? Curhat nggak? Curhat nulis di status. Galau tingkat kalibata begitu. Kan orang-orang sana apa status mulu, betul nggak Bu? Mau makan, masuk restoran, dulu saya masih kecil Pak, kalau mau makan ada makanan diajarkan Allahumma bariklah fima rozakta. Sekarang enggak, makanan keluar, handphone keluar. Yes. Nah ya itu yang ketawa pengalaman kayaknya tuh. Oke kita teruskan. Ternyata Siti Fatimah enggak curhat ke ayahandanya. Tapi curhat ke siapa? Ke suami. Boleh enggak ke suami? Boleh, makanya kata Quran Al-Baqarah 187, hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Hai istri, pakaian buat suami. Wahai suami, pakaian buat istri kamu. Ngomongnya cara orang Kalibata aja deh. Neng, ya Bang, ini kita ada 3 hari 3 malam cuman minum air putih aja, percis kayak ikan mujair. Ikan mujair tambahan saya Bapak Ibu. Lantas, ya habis gimana? Kondisi kita lagi pailit Neng. Lantas isi ngucap gini, Bang, coba abang ikhtiar deh Bang. Oh udah ikhtiar Neng, tapi memang hasilnya belum maksimal. Enggak, begini Bang, boleh dong ngasih saran? Bu, ternyata Sayyidina Ali enggak egois. Ya, pandai mengatur juga bisa diatur. Karena memang keinginan istri begitu Pak. Aku mau dibelikan tinta, tapi tinta yang dari Belgia. Aku mau kau bicara cinta yang membuat hatiku selalu bahagia. Ya bener enggak lagi dibelain nih. Iya. Lantas, abang berkenankah berangkat ke pasar? Ngapain Neng? Tolong bawa sarung saya, bantu jualin. Masukan yang bagus dari seorang istri. Apa jawaban Senali? Siap, wahai istriku, kue cucur, kue cincin, meluncur cin. Ya, ini mah pantunnya tambahan aja Mbak, biar nggak tegang. Dan kelihatan tuh di belakang ada yang sudah makan, ada yang belum, kan begitu. Oke, berangkatlah Sayyidina Ali ke pasar. Dia bawa sarungnya Siti Fatimah Bapak Ibu. Ternyata begitu laku sudah, namanya second, bukan sarung baru, apalagi bukan yang berkelas. Kalau kata orang Kalibata, sarung jamblang lah, gitu kan. Singkat kata, laku. Selesai jalan pulang, lewat Masjid Al-Amin Sayyidina Ali. Lewat masjid dia hormat, nggak langsung pulang, mampir dulu beliau. Ngapain? Sholat sunnah tahiyatul masjid. Selesai sholat sunnah, keluar beliau. Ya Allah kaget Bapak Ibu. Di luar masjid udah ada yang nungguin. Seorang ibu parubaya bawa bocah, bawa anak 3 orang. Manggil-manggil namanya. Wahai mantu Rasul, kalau kamu punya makanan, kalau kamu punya uang, tolong dong berikan kepada kami. Nih kami punya anak-anak yatim 3 orang, udah 7 hari 7 malam nggak makan. Bu, Ibu, tadi Sayyidina Ali sama Siti Fatimah berapa hari Pak? Ini anak yatim ngaku berapa hari? 7 hari. Sayyidina Ali mendengar keluhan seorang janda bawa anak yatim dan pengakuannya bahwasanya 7 hari 7 malam belum makan. Allahu Akbar. Langsung Bu tenggorokannya kencang, hati kayak diiris-iris. Membayangkan saya 3 hari aja begini. Apalagi mereka 7 hari. Padahal Sayyidina Ali punya makanan enggak Pak? Enggak. Punya uang enggak? Tadi jual sarung 20.000. Pak, Sayyidina Ali punya uang enggak Bu? Punya makanan enggak?
mendengar curhatan seorang ibu bahwa anak yatim dan pengakuannya sudah 7 tahun malam nggak makan ini, nggak banyak komentar, langsung diserahkan semuanya. Kira-kira kalau yang jadi Fatimahnya Jamaah Al-Amin, punya suami model kayak Sayyidina Ali, itu suami diapain ya Bu ya? Pantas di neraka banyakkan perempuan ya Pak ya. Iya. Iya, karena memang ngomong soleha gampang, tapi makanya nggak segampang ngomongnya Bu. Betul apa enggak? Iya, memang ngomong kona'ah gampang, tapi makanya nggak segampang ngomongnya. Terusin jangan dicerita nih. Ternyata pulanglah Sayyidina Ali, uangnya ndak punya karena sudah disedekahkan. Makanan apalagi? Jalan pulang, Siti Fatimah sudah menunggu di depan pintu rumah membayangkan. Minimal deh Saskia Gotik seruduk banteng, ada plastik yang ditenteng. Ya udah Bu. Bu, ya kan pantun kan yang enak jadi ketemu aksaranya begitu ya. Bang, laku sarung saya Bang. Alhamdulillah Neng, laku. Abang nggak beli makanan? Enggak. Duitnya ada Bang? Ada tadi. Ya tadi. Terus sekarang abang lenjak? Enggak bawa apa-apa. Kemana duitnya Bang? Abang sedekahin semuanya. Kira-kira kalau yang jadi istrinya ibu, suami begitu, ibu makin cinta makin marah tuh. Tuh. Bu, renungkan ya makna qanaah Siti Fatimah. Allahu Akbar. Bu, Siti Fatimah kira-kira nyerocos gak itu? Kali ngomel-ngomel, dasar kamu laki goblok, begitu gak? Enggak Pak, enggak. Santun Siti Fatimah. Ya, makanya pantas kalau Rasulullah sangat sayang kepada putrinya ini. Ternyata, jadi mana Bang uangnya Bang? Tolong ceritakan kronologisnya Bang. Jadi begini Neng. Tadi begitu sarung laku, lantas abang jalan pulang. Kemudian tujuannya mau nyari makanan, tapi ketemu di masjid duluan. Kemudian abang mampirlah di masjid itu. Terus abang sholat, keluar dan kaget. Di luar udah ada manggil-manggil. Mana seorang perempuan dengan anak-anak yatimnya. Dan terus mengatakan bahwasanya pengakuannya sudah 7 hari 7 malam gak makan. Jadi uangnya kemana Bang? Abang kasih aja semuanya. Bu, Ibu, dengan menyimak cerita ini tergerak gak hatinya ingin makin meningkatkan tingkat qanaahnya Bu? Ya, kan kita ngaji di sini datang jauh-jauh biar ada hasilnya Bu. Tolong ya. Ternyata Siti Fatimah nggak nyerocos, nggak maki-maki suami karena dia tahu alasannya kemana. Langsung ngambil posisi menghadap kiblat, sujud syukur Siti Fatimah. Allahu Akbar. Siti Fatimah ngapain Bu? Sujud syukur. Selesai. Suami nanya, kamu ndak marah Neng? Kamu nggak ngomel Neng? Apa jawabannya Bang? Emang abang lupa ya Bang? Hebat nih. Emang abang lupa? Lupa kenapa Neng? Bang, mertua abang loh Bang. Mertua abang Bang. Coba ingat apa nggak qasidahnya? 2 bulan di kandungan wafat ayahandanya, tahun gajah dilahirkan yatim dengan kakeknya, sesuai adat yang ada disusui Halimah. 6 tahun usianya wafat ibu tercinta. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Inilah sang Rasul yang penuh suka duka, yang penuh suka duka. Tuh kalau kita baca qasidahnya. Abang lupa Bang, mertua abang Bang, mitoha abang langsung Bang. 2 bulan di kandungan wafat ayahandanya. Meminjam bahasa qasidah berjanji, walamma
tamma min hamlihi sallallahu alaihi wasallam syahrani ala masyhuril aqwalil marwiyah. Tuwfiya bil madinatil munawwarati abuhu Abdullah. Tuh. Ya. Bagus ya buat sejarah itu tuh. Bagus apa enggak? Memang abang lupa bang. Walamma tammah dan tak kalah sempurna. Siapa? Sallallahu alaihi wasallam Syahroni. Usia 2 bulan dalam kandungan Bunda Aminah. Wafat ayahanda tercinta. Bang, mertua abang yatim bang, lahir bang. Memang abang lupa ya bang. Kalau bicara yatim bang. Ya. Kenapa kita nggak punya sifat kona abang? Mana? Coba mertua abang ingat ketika ditanya. Dibandingkan nabi-nabi yang lain. Ada Nabi Allah Ibrahim. Nabi siapa Bapak Ibu? Sampai ditanya, man anta? Ana Ibrahim Khalilullah. Ditanya Nabi Musa, man anta? Ana Musa Kalimullah. Ditanya Nabi Isa, man anta? Ana Isa Qaddasallah. Ditanya Nabi Ibrahim, siapa kamu? Saya Ibrahim, kekasih Allah. Ditanya Nabi Musa, siapa kamu? Saya Musa, orang yang pernah berkomunikasi dengan Allah. Ditanya Nabi Isa, man anta? Siapa kamu? Saya Isa yang Allah sucikan jatnya. Ketika mertua abang, bang jawabannya paling tawadu, bang paling kona abang. Man anta? Siapa kamu? Ana Muhammadun abul yatama wa sahibul armala. Saya Muhammad, bapaknya anak-anak yatim dan pengayom kesejahteraan janda. Jadi yatim nomor 1, janda baru nomor 2 Pak. Kedengeran nih Pak nih? Bu, orang sekarang apa-apa sunnah Rasul. Yatim nomor 17, janda nomor wahid tuh. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah. Ternyata Siti Fatimah tingkat konaannya luar biasa. Buat kita jujur. Tingkat ujian yang Allah berikan kepada kita enggak sehebat kayak Siti Fatimah. Betul apa enggak? Nah makanya lewat kesempatan ini untuk menghilangkan yang namanya sifat-sifat serakah begitu. Bapak Ibu, saya ingin tambahkan lagi. Sekali waktu ada pimpinan di lantai 7. Manggil anak buah di lantai bawah. Manggil-manggil tuh. Dari lantai 7 sampai ke bawah, dipanggil-panggil anak buahnya. Ternyata anak buahnya tidak memenuhi panggilannya. Kira-kira pimpinan di lantai 7 makin resep, makin sebel. Ya, makin sebel, makin cinta, makin marah. Ternyata marahnya tetap terkontrol emosinya Pak. Begitu panggilan yang kedua, diambil cara, dia keluarkan dompetnya. Apa Pak? Kalau udah bicara dompet, identiknya duit. Betul kan? Dari lantai 7, keluarkan dompetnya panggilan yang kedua, diambil uang warna hijau, angka depan 103, rada bau amis ada goloknya. Berapa Pak Ibu? Wah, urusan duit mah paham banget orang Kalibata mah. Iya, dilemparkan di lantai 7, percis jatuh di bawah. Ini anak buah tadi dipanggil-panggil sama pimpinan gak nengok sama sekali. Ngelihat duit lagi kerja diambil gak tuh? Diambil gak? Dikantongin bukan diambil lagi. Nengok gak dia ke atas? Terus kerja Pak. Terus kerja. Kira-kira pimpinan di atas makin resep makin sebel Bapak Ibu? Sebel. Diambil lagi upaya yang ketiga buat manggilnya. Dikeluarkan lagi dompetnya. Ternyata yang kedua diambil uang warna biru. Angka depan 5. Anolnya 4, 50 ribuan. Berapa Bapak Ibu? Dilemparkan lagi dari lantai 7. Pelan-pelan karena ada gaya gravitasi bumi. Jatuh percis di depan anak buah yang kerja. Tadi manggil-manggil gak disautin. Duit 1.000 rupiah dikantongin. Ngelihat duit gocap dipungut gak? Dicomot gak? Dikantongin gak? Nah, kayaknya hafal paham ini Pak ya. Nah, ternyata dikantongin. Tapi mohon maaf, nengok gak dia ke atas. Terus kerja. Terus kerja. Sudah 3 kali dia manggil. Manggil-manggil tidak disauti. Dikasih uang 1.000 rupiah diambil. Tapi nengok enggak. Lantas yang ketiga diberikan uang 50 ribu. Diambil, nengok enggak. Ternyata upaya nomor 4 Pak.
Diambillah dompetnya lagi, dikeluarkan uang yang paling besar nominalnya. Warna merah, angka depan 1, 0 ada 4, gambar RI pertama. Berapa? Ibu-ibu nggak tahu apa belaga nggak tahu nih? Nolnya 5. Bapak nih nggak tahu, kata 10.000 kata Bapak. 100.000. Dilemparkan lagi, 100.000 nolnya berapa Mang? 5. Apa salah saya nyebutnya tadi? Nah, nolnya 5. Gambar RI pertama. Warna apa? Merah. Berapa nominalnya? Dilempar lagi dan lantai 7 jatuh ke bawah. Anak buah ngeliat uang 100.000 kira-kira diambil apa enggak? Dicomot apa enggak? Dikantongin enggak? Nengok ke atas. Ya, terus. Kira-kira pimpinan mau ngambil duit lagi udah enggak ada nominal yang besar lagi udah. Habis nominalnya kalau di Indonesia. Betul kan? Kira-kira ngeliat anak buah model begitu, itu dinaikin pangkat apa enggak Pak? Nah, cuman enggak dipecat dulu. Pimpinannya tetap sabar. Upaya nomor 5. Nomor berapa Pak? 5. Dia cari pecahan batu bata. Dengerin nih, dengerin. Dia cari apa? Pecahan batu bata. Bu, ini pecahan batu bata diambil enggak satu pecahannya. Dia keker di lantai 7. Dengan bidikan yang jitu. Percis. Apalagi daya gravitasinya lebih kencang lagi karena berat. Kena pundak anak buah yang di lantai 1. Kira-kira anak buah ngucapnya alhamdulillah apa teriak aduh. Begitu teriak aduh lantas dia mau ngomel, mau melotot ke atas. Bosnya lebih melotot lagi. Bisa marah apa enggak kita? Bisa marah apa enggak? Ya Allah ya Rabbi, ini gambaran kehidupan kita yang enggak punya sifat qanaah. Yuk kita lihat diri kita. Kita bekerja hari-hari yang kadang-kadang mohon maaf mengejar kebahagiaan dunia. Sampai halal haram sikat, kalau perlu Spanyol, separuh nyolong ambil. Na'udzubillah min dalik. Bapak Ibu rahimakumullah, ya, ternyata Allah panggil-panggil sehari semalam berapa kali? 5 kali, bahkan kalau di Mekah Madinah berapa kali? 6 kali. Banyak gak yang gak memenuhi panggilan Allah? Banyak gak? Banyak. Lantas mohon maaf, rezeki kita Allah bagi gak? Yang kecil urusan gul gak? 1.000 rupiah gambaran urusan yang kecil. Yang setengah besar 50.000 dikasih. Yang 100.000 juga dikasih. Yuk sebelum disambit pakai batu bata, tuh udah ada yang datang tuh. Ya, iya, ya. Sebelum disambit batu bata, sebelum menyesal, salah makan, dikasih penyakit, stroke. Pahamin loh, stroke bukan sekontainer. Ya, gimana Mas? Teruskan. Ya, Bapak Ibu rahimakumullah, Allah sindir berkali-kali. Dalam surat Ar-Rahman lebih daripada 30 kali. Fabi ayyi ala irabbikuma, nikmat mana lagi yang kau mau dustakan. Nah hadirin hadirat rahimakumullah, mudah-mudahan dalam kesempatan singkat ini yang barusan bisa betul-betul menggugah hati kita untuk menjadi hamba yang qanaah dan bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Baik, terima kasih Ustadz Taufikur Rahman untuk tausiahnya. Tadi temanya adalah qanaah kunci kebahagiaan hidup. Tadi Ustadz juga sempat mengatakan bahwa sebenarnya hati kita bisa jauh lebih tenang kalau kita rela berbagi. Karena dengan berbagi kepada sesama, walaupun sedikit yang kita miliki, tapi niatan untuk berbagi itu bisa menenangkan dan juga membuat kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kemana-mana dulu pemirsa, karena setelah ini Pak Kiai dan juga Ustadz masih akan hadir di sini, akan memberikan kesimpulan mengenai tema kita di Cahaya Hati Indonesia kali ini. Tetap bersama kami. Masih bersama-sama dalam Cahaya Hati Indonesia, dan di segmen terakhir ini kita akan mendengarkan kesimpulan dari Kiai Maman dan juga Ustadz Taufikur Rahman mengenai topik kita hari ini, yaitu manusia, makhluk yang tidak pernah puas. Kiai silakan. Sebagai manusia tentu kita akan memegang agama, sehingga kita dituntun agar tidak bersikap konsumtif, jangan boros, dan selalu menjadi orang yang qanaah. Tadi Pak Ustadz Fantun kita bilang, qanaah adalah sebuah gudang pembendaraan yang mencukupi kehidupan kita. Siap berqanaah, kita akan bahagia dunia akhirat. Ya. Terima kasih ya Maman, Bapak Ibu rahimakumullah, yang harus kita ingat.
Di dalam diri kita ada 4 macam mutiara yang semenjak lahir sudah Allah berikan. 1, al-aklu, akal. 2, ad-din, agama. 3, al-haya, sifat malu. Apa Ibu? Nah yang keempat apa? Al-amalus soleh. Nah 4-4-nya ini kita bayangkan kalau kita punya berlian seukuran sebesar telur, dijaga rapi apa enggak? Nah ini bisa hilang. Ya bisa hilang dengan sebab apa? Dengan sifat-sifat yang seandainya kita punya hidup konsumtif atau mubazir. Innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin. Nah terutama rasa malunya, rasa malu itu. Pertama agama bisa hilang dengan sifat apa? Al-hasad. Al-hasad yuziluddina. Ya sifat dengki. Dengki si A punya mobil bukan mengucapkan alhamdulillah besok ngaji di Cahyati saya bisa numpang. Ini malah cemberut. Ya, kemudian apalagi yang kedua, tadi yang namanya akal bisa hilang. Al-godob yuzilul aklah. Sifat emosi, temperamental akan menghilangkan sifat yang namanya akal sehat. Nah, yang ketiga nih, ya, yang untuk menghilangkan gimana sifat menghilangkan rasa malu. At-tam'u yuzilul haya'a. Sifat rakus, tomak akan menghilangkan rasa malu. Dan yang keempat, apa? Ya, amalus soleh, yaitu al-ghibah yuzilu amalas soleh. Sifat dengki, ghibah, membuka aib saudara adalah menghilangkan daripada amal-amal ibadah kita, maksudnya nilai pahalanya. Mudah-mudahan makan lesehan sampai ke Sukabumi, mudah-mudahan bisa dipahami. Terima kasih, amin ya Rabbal Alamin Ustadz. Dan itu penjelasan dari Kiai dan juga Ustadz yang mudah-mudahan sangat bermanfaat untuk kita. Kali ini mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan terima kasih juga Anda sudah menyaksikan Cahaya Hati di iNews TV. Jangan lupa saya mengajak Anda untuk bergabung bersama sosial media kami untuk bisa saling berbagi dan juga mungkin bisa memberikan pertanyaan kepada Ustadz-Ustadz nanti. Silakan Anda follow Twitter kami di @chi_iNewsTV dan juga Anda bisa follow Instagramnya di @cahayahati_iNewsTV. Saya Hilbram Dunar mengucapkan terima kasih sudah bisa bertemu dengan Anda dalam Cahaya Hati iNews TV dan akhir kata ucapkan terima kasih juga kepada Ustadz Pantun, Ustadz Taufikur Rahman dan juga kepada Kiai Haji Maman Imanul Haq. Terima kasih sudah memberikan begitu banyak kebaikan dan juga pencerahan kepada kita semua melalui tausiahnya. Masih ada satu lagi yang indah sekali sama-sama kita lakukan yaitu doa bersama Kiai. Silakan Kiai. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Ilahana ya maulana qanni'na bima razaqtana wa barik lana fi. Ya Allah, Engkaulah pemilik rizki. Berikan kepada kami rizki yang barokah. Berikan kami rizki yang bisa dipakai oleh kami untuk beribadah. Berikan kami kecukupan ya Rabb. Atas rizki yang Kau berikan kepada kami. Jauhkan kami dari sikap boros, serakah, sombong, takabur. Jauhkan kami dari semua akhlak-akhlak yang mazmumah itu ya Allah. Berkahi hidup kami, berkahi pekerjaan kami, berkahi anak cucu kami, berkahi ya Allah segala apa yang kami jalankan semata-mata ibadah kepadamu. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Maulaya salli wa sallim daiman abada. Waghfir
fi qawli la minhu wala na'ami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana ya Allah waghfir lana ma nadah ya wasi'al karami. Muhammadun sayyidul kaunaini wasaqalaini wal fariqaini min urbin wa min Ajami.